Segmen konsol gaming handheld tuh kayaknya makin seksi aja nih di tahun ini ya. Ada Asus dengan ROG Ally, terus Aya Neo dengan versi gig-nya, terus juga ada Steam Deck meskipun nggak resmi di Indonesia, tapi kalian bisa beli konsol itu secara online, ada Nintendo Switch, dan lain sebagainya lah ya. Dan sekarang ada Lenovo yang ngeluarin Legion Go. Kayaknya makin banyak aja nih pesaing dari Asus ROG Ally, konsol gaming handheld berbasis Windows 11. Nah, Legion Go ini dijual di Indonesia dengan harga 13,4 jutaan. Dan gue kayaknya kurang lebih semingguan nyobain konsol ini buat iseng-iseng main game. Dan banyak impresi sih dari mulai kelebihan dan kekurangan dari gadget ini yang akan gue bahas ke kalian. Jadi siapa tahu kalian lagi nimbang-nimbang pengen beli konsol yang mana, mungkin kalian bisa lihat video ini biar tahu kelebihan sama kekurangan dari Legion Go. So, tonton terus. Jadi ada beberapa poin penting yang ditawarin sama Legion Go. Yang pertama, layar yang gede. Terus juga kedua, prosesor yang kencang, jadi mirip kayak Asus ROG Ally. Dan yang ketiga, desainnya yang paling unik sejauh ini dibandingin sama konsol gaming handheld Windows 11 pastinya yang dijual di Indonesia. Nah, ngomongin soal desain yang unik dulu. Konsol gaming handheld namanya juga ya, jadi ya memang kayak gini bentukannya. Kalau dilihat dari setiap sisinya sih ya secara layout kayak controller, terus juga ketersediaan port yang mirip-mirip lah kayak Asus ROG Ally ataupun Aya Neo Geek. Kalau ngomongin soal ketersediaan port, memang Legion Go ini lebih banyak port USB Type-C-nya dibandingin sama Asus ROG Ally. Ini ada dua, ada di bagian bawah dan juga di bagian atas, tepatnya di samping slot microSD. Ini yang menarik. Kalau di Asus ROG Ally, slot microSD-nya ditaruh persis di sebelah saluran pembuangan hawa panas, yang bikin ada beberapa masalah. Salah satunya adalah slot microSD yang bisa aja kebakar. Nah, kalau di Legion Go dibikin agak jauh nih slot microSD dengan saluran pembuangan panasnya. Terus juga di bagian sini ada tombol volume, di bagian sini ada jack audio, sama juga tombol power. Ya, sebenarnya layoutnya mirip-mirip lah dengan konsol gaming handheld lainnya. Dari layout controllernya juga, ya nggak ada yang menarik sebenarnya. Cuman ya, nggak gaming kalau nggak RGB. Jadi analognya dibikin di sekelilingnya ada efek-efek RGB yang bisa kalian atur pencahayaannya di aplikasi Legion Space. Nah, kalau ngomongin soal desain yang unik, jadi Legion Go ini yang paling unik desainnya, tapi paling lengkap juga dibandingin sama dua kompetitor lain yang udah beredar di Indonesia. Kekurangan dari Asus ROG Ally dan Aya Neo Geek sebenarnya ada dua nih. Controller yang selalu ada, meskipun gamer tuh nggak membutuhkannya. Jadi kan ada kalanya ya, karena ini terlalu gede, ya gamer nggak butuh controllernya. Jadi pengen main pakai layar touchscreen-nya aja. Karena kebetulan layar touchscreen Legion Go tuh gede juga. Asus ROG Ally juga gede sih, ukurannya 7 inci. Dan yang kedua, nggak ada kickstand-nya. Kalau nggak ada kickstand, ya berarti kan konsol cuma ditaruh gitu aja. Kalaupun disambungin ke monitor eksternal, ya buat main di layar yang lebih gede, ya kayak nggak stand out aja nggak sih kalau nggak ada kickstand. Jadi kayak nggak kelihatan pamer aja dan nggak kelihatan pas aja gitu ya kalau cuma ditaruh gini aja. Nah, dua kekurangan tadi di Legion Go ada semua. Kickstand-nya ada dan controllernya bisa kita lepas pasang. Jadi kalian bisa mainin full touchscreen di konsol gaming handheld ini. Ya, kita nggak butuh controllernya. Nah, masih bahas soal controllernya, ini yang menarik lagi. Karena dia udah ada kickstand-nya, ditaruh nih. Biasanya kan kalau konsol gaming handheld tuh kayak nggak pas aja gitu kalau mainin game yang memang butuh interaksi pakai mouse. Misalnya kayak game FPS. Controller di Legion Go bisa berubah, bisa disulap jadi mouse. Caranya di sini ada kayak switch gitu, ada off dan FPS. Kita nyalain ke mode FPS.
otomatis dia jadi mouse. Dan di dalam paket penjualan ini ada adapternya juga yang ngubah joystick sebelah kanan jadi sebuah mouse. Jadi kayak gini. Memang nggak kayak mouse pada umumnya karena bentukan mouse-nya, form factor mouse-nya kayak controller atau kayak persneling di mobil gitu ya. Kayak gini. Jadi nggak kayak mouse yang pada umumnya yang kayak tetikus biasa. Nah, kalau ini kayak mouse kayak gini. Cuman tombol-tombol yang ada di joystick sebelah kanan ini bisa difungsikan gitu. Jadi kita bisa main game FPS dengan cukup nyaman pakai Legend Go. Ini hal yang nggak ditawarin sama Asus ROG Ally dan juga Ayaneo Geek. Kalaupun kalian nekat mainin game FPS tanpa nyopotin controller, di sini ada trackpad-nya. Ini fitur-fitur yang menurut gue detail kecil sih yang diperhatikan oleh Legion. Mereka kayak ngelihat, oh kekurangannya ini nih di kompetitor, ya kita tambahin di produknya. Ya ini, ada trackpad, terus bisa jadi mouse juga, bisa dilepas pasang kontrolernya, dan yang penting sih ada kickstand-nya. Jadi ya menurut gue secara form factor, secara desain, memang Legend Go lebih baik daripada dua kompetitor lainnya. Cuman memang dari gedenya form factor Legend Go ini ada beberapa kekurangan yang gue rasain. Yang pertama, konsep konsol gaming handheld yang menurut gue agak ngeribetin. Karena secara dimensi, konsol ini tuh lebih tebal, lebih lebar juga, dan lebih berat daripada Asus ROG Ally. Bobotnya tuh 854 gram, bandingin sama ROG Ally yang cuman 608 gram aja. Jadi nyaris sekilo nih. Konsol ini. Belum lagi kita kan harus nenteng-nenteng adapter charger. Jadi ya memang harus siap-siap bawa beban sekilo di tas kalian. Belum laptop, belum charger lainnya. Jadi ya konsep gaming handheld menurut gue agak quote-unquote dipertanyakan pas Legend Go ini rilis. Karena terlalu bulky aja gitu secara bobot dan juga dimensi. Itu aja sih kekurangan dari desain di Legend Go. Cuman gue kayaknya agak mewajarkan kekurangan ini karena dimensi yang gede berdampak juga pada ukuran layar yang lebih luas. Legend Go jadi layar yang paling gede di segmennya dibandingin sama Asus ROG Ally ataupun Ayaneo Geek karena bentangannya mencapai 8,8 inci LCD jenisnya dan resolusinya paling tinggi juga QHD+ alias 2560 x 1600 pixel. Dibandingin sama Asus ROG Ally yang masih Full HD+, masih Full HD maksudnya. Terus juga aspek rasionya 16:10 yang menurut gue pas banget memang buat sebuah konsol gaming handheld karena lebar dan juga memanjang. Plus dukungan refresh rate sampai 144 Hz. Jadi ya secara visualisasi udah maksimal banget sih. Gue mainin beberapa game di konsol ini memang puas aja sih karena resolusinya yang tinggi tadi gitu ya, QHD+. Dengan refresh rate yang tinggi. Memang sih ada beberapa game yang mendukung refresh rate tinggi ya, tapi seenggaknya tampilan gameplaynya bakal kerasa lebih smooth aja gitu dibandingin sama refresh rate yang standar 60 Hz atau 120 Hz. Nah, Legend Go ini pakai prosesor yang sama dengan Asus ROG Ally. Prosesornya itu pakai AMD Ryzen Z1 Extreme yang emang dirancang khusus buat konsol gaming handheld. Jadi, kartu grafisnya aja udah berbasis AMD RDNA 3, jadi ya secara kemampuan sebenarnya rata kanan sih, mainin game PC apapun bisa di konsol ini. Ditambah lagi dengan RAM 16GB LPDDR5X, jadi udah generasi terbaru maksudnya. Terus juga ditambah memori penyimpanan 512GB atau 1TB jenisnya SSD PCIe Gen 4 yang bisa ditambah slot microSD sampai 2TB. Baterainya juga lebih gede daripada para pesaingnya, 49,2 Wh dengan fitur fast charging super rapid charge. Jadi adapter chargernya tuh udah disertain dalam paket penjualan. Ya untuk performance gue nggak mengeluh sih, karena ya memang ada beberapa, ya memang game-game AAA di PC Windows khususnya itu bisa dimainin dengan lancar di konsol ini. Yang gue keluhin malah user experience-nya dari Legend Go. Soal kesiapan, Asus lebih siap jauh lah daripada Lenovo di Legend Go-nya. Nggak semua game PC yang ada di Steam, Epic Games, maupun Xbox yang ngedukung Legend Go ini, terutama joysticknya. Ada beberapa game AAA menurut gue yang sayang banget gitu ya, nggak bisa dimainin di Legend Go. Nggak bisa dimainin maksudnya bukan nggak nyala gamenya, tapi nggak bisa dikontrol pakai joystick yang ada di sini. Jadi kita harus pakai tambahan keyboard dan juga mode joystick jadi mouse. Atau mungkin pakai touchscreen gitu ya. Cuman ya,
akhirnya konsep gaming handheldnya di mana gitu. Jadi kayak kok banyak game yang ngedukung, misalnya kayak game World War Z, terus juga Marvel Guardian of Galaxy, Sonic Mania, itu kontrolernya nggak kedetect, dan juga tampilannya nggak full screen selayar-layarnya. Jadi ya, memang ada beberapa game yang sayangnya punya kualitas grafis yang tinggi, tapi nggak didukung sama Legend Go. Gue yakin sih ini cuma masalah software aja sih, kedepannya ya semoga aja Lenovo kasih update, jadi ya semua game bisa dimainin pakai controller dan juga tampil secara full screen di konsol ini. Beda jauh sebenarnya dengan experience pas gue pakai Asus ROG Ally, nggak ada masalah gue mainin game di game itu, controller tetap nyala, makronya nyala, layarnya full screen, armoury crate-nya sih yang library games dan pengaturan performance-nya tuh lengkap, bener-bener lengkap. Cuman memang yang harus diapresiasi dari Legend Go adalah kapasitas baterainya yang tinggi, karena dengan kapasitas baterai yang lebih besar, maka ya ngegame pun jadi lebih lama gitu di konsol ini. Sejauh ini sih gue bisa main tahan sampai lebih dari sejam setengah kayaknya. Untuk beberapa game yang gue mainin kayak misalnya Submerge itu bisa dimainin, terus PES juga bisa dimainin di konsol Legion Space, ya lumayan lama lah ya. Cuman ya memang kalian harus bawa adapter charger ya, karena sedraining itu sih baterai di konsol gaming handheld. Nggak cuma Legend Go aja, di Asus ROG Ally juga sama. Nah, ini yang menarik dari Legend Go, aksesorisnya yang lumayan banyak. Kalau Asus ROG Ally ada ROG XG Mobile buat tingkatin kemampuan grafisnya. Di Legend Go, akhirnya gue mengerti kenapa port USB Type-C-nya jauh lebih banyak. Karena ada aksesoris namanya Legend Glass. Ini yang bikin konsol Legend Go ini ya lebih unggul lah dibandingin sama ROG Ally untuk experience main game ya. Untuk experience main game berbasis AR maksudnya. Karena kita bisa nyambungin Legend Glass ke Legend Go. Cuman sesimpel nyambungin kabel USB Type-C-nya aja. Otomatis tampilan dari sini akan di-mirroring ke Legend Glass. Jadi tampilannya tuh bakal full tampil di layar kaca, di kacamata ini. Dan yang menarik, Legend Glass ini bisa buat kalian para pengguna kacamata minus ataupun plus, adapter kacanya bisa diganti. Jadi kalian tinggal datang ke optik, tinggal diubah lensanya biar pas sesuai dengan kebutuhan mata kalian. Jujur kan karena gua minus nih kacamatanya, ini agak bikin pusing sebenarnya. Dan nggak terlalu fokus juga. Cuman buat memberikan kita experience main game yang lebih maksimal, ini enak banget sih. Ini enak banget. Memang butuh penyesuaian. Terus juga penjepit di hidungnya ada beberapa jenis juga. Kalian bisa sesuai dengan lebar hidung kalian ya, biar nggak merosot-merosot mulu Legend Glass-nya. Cuman ya, ini memberikan experience AR yang lebih baru lah ya, buat kita sebagai gamer. Dan yang menariknya, Legend Glass juga support smartphone Android dan juga iPhone. Cuman untuk smartphone Android, sejauh ini yang support aksesoris ini ya cuman smartphone Samsung Galaxy. Itu pun seri S ya, seri flagship, seri Z Fold, Z Flip, dan Galaxy S juga. Untuk kayak iPhone ya semuanya itu bisa support asalkan pakai adapter Lighting to Type-C. Khusus buat iPhone 15 ya langsung aja pakai portnya karena udah port Type-C. Yang menarik juga nggak cuman main game, karena ini basisnya Windows 11, kalian bisa buka browser, nonton film di sini. Jadi ya semuanya berbasis AR. Cuman ya jangan lama-lama juga sih karena agak pusing sebenarnya. So gitu aja beberapa kelebihan kekurangan dari konsol Legend Glass yang udah gua pakai kurang lebih seminggu. Secara overall sebenarnya karena mungkin konsol gaming handheld ini, apalagi yang berbasis Windows, memang jadi hal yang baru ya di segmen gaming. Gue yakin ini bakal di-upgrade lagi lebih jauh, lebih baik lagi, mirip kayak Asus ROG Ally. Kalian bisa lihat reviewnya, entah itu di tulisannya di Uzon ID atau Uzon Tech. Di situ gue nyaranin ya mendingan tunggu generasi berikutnya aja, karena memang ada beberapa bug, terus juga secara desain juga ya memang agak kurang juga. Nah, gue yakin Legend Go juga
di iterasi berikutnya bakal jauh lebih baik lagi. Cuman ya untuk kalian yang nggak sabar untuk nyari atau pengen punya konsol gaming handheld, Legion Go bisa jadi opsi yang cocok karena layarnya lebih gede. Opsi pemakaiannya nggak cuma dipegang aja, kalian bisa pakai mouse, bisa pakai kickstand juga, bisa juga touchscreen. Terus juga kapasitas baterainya yang lebih gede sehingga lebih lama kita main game, dan pastinya prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme yang lebih powerful dibandingin sama Ionio Geek pastinya. Gitu aja, subscribe, jangan lupa channel Izontech, nyalain loncengnya biar tahu informasi terkini, review yang paling baru di dunia gadget Indonesia. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa di medsos kalian. Bye!